kamu akan mendapatkan berbagai macam tutorial dan video-video menarik lainnya. Itu mengetahui apa saja kebijakan dan keamanan yang disiapkan oleh YouTube, ya. Sebuah aplikasi yang mungkin teman-teman selama ini gunakan, tetapi banyak hal yang teman-teman belum tahu, terutama teman-teman yang seorang konten kreator atau mengupload videonya di channel YouTube dengan tujuan pada akhirnya dimonetisasi dengan 4.000 jam tayang dan juga minimal 1.000 subscriber, dan itu adalah persyaratan dari YouTube itu sendiri. Nah, coba kita lihat biar teman-teman tahu ya kebijakan dan keamanan dari YouTube itu sendiri. Nah, kita cek teman-teman. Ya. Di sini dikatakan, saat Anda menggunakan YouTube, Anda bergabung dengan komunitas pengguna dari seluruh dunia. Setiap fitur komunitas yang baru dan keren di YouTube membutuhkan kepercayaan. Jutaan pengguna menghargai kepercayaan itu dan kami percaya bahwa Anda juga akan bertanggung jawab. Dengan mengikuti panduan berikut, Anda membantu menjaga YouTube agar tetap menyenangkan dan dapat dinikmati siapa saja. Anda mungkin tidak menyukai konten tertentu ditampilkan di YouTube. Jika menurut Anda ada konten yang tidak pantas, gunakan fitur pelaporan untuk melaporkan konten tersebut. Ditinjau oleh staf YouTube. Kita cek yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama adalah konten seksual atau ketelanjangan. Nah, YouTube bukan tempat untuk konten pornografi. Sehingga kalau ada konten seperti ini biasanya YouTube langsung memblok ya. Nah, yang berikutnya konten yang merugikan atau berbahaya. Seperti contoh misalnya ya video yang menampilkan tindakan berisiko, kekerasan ya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman tergantung ya, konten ini bersifat berita atau informasi. Nah, tentu harus ada pilihan yang menjelaskan tentang itu sehingga kontennya tidak diblok ya. Nah, berikutnya adalah konten yang mengandung kebencian. Nah, ini ya. Contoh misalnya berbicara tentang ras, etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau banyak yang melaporkan atau mendapatkan dislike di videonya, itu akan terblokir ya. Nah, next, konten kekerasan atau vulgar. Nah, ini ya konten-konten yang membuat orang terkejut ya, dan juga kurang sopan dan lain sebagainya. Ini juga beresiko akunnya bisa diblok oleh YouTube ya. Lalu pelecehan dan cyberbullying ya, atau menghina ya, jahat dan lain sebagainya, ini juga mempengaruhi. Lalu konten yang bersifat spam ya, metadata dan menyesatkan dan juga scamming. Semua orang membenci spam. Jangan membuat deskripsi, tag atau judul atau thumbnail ya, foto di depan yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak bertarget, contoh misalnya antara thumbnail atau foto layar depan dengan isi videonya tidak sesuai, ini juga dapat membuat konten kita diblokir oleh YouTube. Lalu konten yang berisi ancaman ya. Nah, seperti misalnya mengintai seseorang, predator, ya, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, itu beresiko akunnya akan diblok oleh YouTube, ya. Dan juga berikutnya adalah hak cipta. Nah, jadi teman-teman pada saat mengupload video, pastikan video yang teman-teman upload adalah video original asli, video teman-teman sendiri, bukan re-upload atau video orang lain yang teman-teman upload ulang. Karena ini juga beresiko membuat akun kita pada akhirnya tidak dimonetisasi. Ya, seperti contoh musik, misalnya musik ya, musik yang copyright ya, yang dilarang untuk digunakan di video orang lain, dan juga video-video dan lain sebagainya. Jadi pastikan konten yang teman-teman sajikan adalah konten yang original. Lalu berikutnya adalah privasi. Jika seseorang telah memposting informasi pribadi atau mengupload video tentang Anda tanpa izin, Anda dapat meminta agar konten tersebut dihapus berdasarkan panduan privasi. Nah, ini misalnya ada konten yang membahas tentang kita di video orang lain, tapi tanpa seizin kita bisa melaporkan ke pihak YouTube untuk diblok.
misalnya ada akun yang terbukti meniru channel atau individu lain dapat dihapus berdasarkan kebijakan peniruan identitas. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan nih. Lalu berikutnya adalah konten tentang masalah keselamatan anak ya. Misalnya ada konten yang di-upload ya yang justru banyak ditonton oleh anak-anak. Nah, ini tentu teman-teman harus setting dulu bahwa video yang teman-teman tampilkan memang untuk anak-anak atau bukan ya. Kalau untuk dewasa ada settingannya dia ya, setting di YouTube itu sendiri. Lalu tambahannya kebijakan tambahan ya terkait topik. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Selanjutnya, jika perilaku kreator YouTube baik di dalam maupun di luar platform membahayakan pengguna, komunitas, karyawan, atau ekosistem kami dapat merespon berdasarkan sejumlah faktor termasuk, namun tidak terbatas pada seberapa buruk tindakan tersebut dan apakah ada pola perilaku yang membahayakan atau tidak. Respon yang kami berikan akan berkisar dari penangguhan hak istimewa kreator hingga penghentian akun. Jadi kalau misalnya banyak yang melaporkan tentang akun tersebut, itu bisa diblok juga oleh YouTube. Jadi memang syarat YouTube sekarang agak ketat ya, banyak sekali. Nah, oke teman-teman, ya itu tentang beberapa kebijakan YouTube yang harus kita tahu dan teman-teman tahu agar media YouTube ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu platform untuk teman-teman mungkin mempromosikan bisnis atau mempromosikan produk Anda danai YouTube. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Insya Allah ke depan kita akan berbagi banyak informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.